Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman semua. Selamat datang di praktikum acara pertama Ruminansia. Jadi teman-teman di sini akan mempelajari tentang sapi, kambing, dan domba. Nah, apa yang teman-teman pelajari antara lain ada manajemen perkandangan, manajemen kewirausahaan, data fisiologis, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, teman-teman diharapkan untuk tetap fokus mengikuti rangkaian praktikum pada pagi hari ini. Nah, oleh sebab itu, tetap semangat teman-teman. Selamat belajar! Yang pertama yang akan kita pelajari pada acara 1 Ruminansia yaitu mengenai penggolongan jenis sapi. Sapi dibagi menjadi dua, yaitu sapi perah dan sapi potong. Sapi perah dibagi menjadi dua, yaitu subtropis dan tropis. Untuk sapi potong dibagi menjadi 3 bos, yaitu bos Sondaicus, bos Indicus, dan bos Taurus. Nah, kali ini saya akan mengenalkan jenis sapi yang ada di Fakultas Kedokteran Hewan UGM. Mari kita simak teman-teman. Yang pertama, ini merupakan salah satu jenis sapi perah yang ada di FK UGM. Ini merupakan jenis peranakan Friesen Holstein. Dia memiliki warna yang dominan yaitu hitam dan putih. Selanjutnya saya akan mengenalkan salah satu contoh sapi potong yang ada di FK UGM. Ini merupakan jenis sapi peranakan ongole. Bisa dilihat bahwa ukurannya tidak sebesar dari sapi ongole sendiri. Nah, cirinya dia memiliki punuk. Selanjutnya adalah data fisiologis. Data fisiologis dibagi menjadi 4, yaitu dewasa tubuh, dewasa kelamin, lama estrus, dan siklus estrus. Pada dewasa kelamin, itu adalah waktu di mana organ reproduksi pada jantan maupun betina itu sudah berkembang dan siap untuk melakukan reproduksi. Sedangkan dewasa tubuh itu dapat dicapai ketika dewasa kelamin itu sudah dilalui. Selanjutnya adalah lama estrus. Lama estrus pada sapi dimulai pada awal estrus hingga akhir estrus, sedangkan siklus estrus itu dimulai pada estrus pertama hingga estrus yang kedua. Oke teman-teman, materi selanjutnya adalah menentukan umur sapi. Ada 3 metode. Yang pertama adalah recording. Recording dapat dilakukan dengan mencatat biodata sapi sesaat setelah lahir. Yang kedua dengan cara melihat gelang tanduknya. Gelang tanduk lebih terlihat pada sapi betina sesaat setelah melahirkan. Dan yang ketiga dengan mengecek giginya. Jadi teman-teman, mulut sapi kita buka untuk mengetahui umurnya. Nah, gigi sapi sudah poin 4 diperkirakan sapi ini berusia lebih dari 4 tahun. Oke teman-teman, materi selanjutnya adalah mengetahui berat badan sapi. Rumus mengetahui berat badan sapi ada 3. Yang pertama digunakan pada sapi yang tidak berpunuk, adalah rumus Kroll dan rumus Caver. Kemudian untuk sapi yang berpunuk kita dapat menggunakan rumus Lamborn. Jadi teman-teman, rumus yang tadi dapat digunakan dengan syarat yang pertama, sapi harus dalam kondisi berdiri, tegak. Yang kedua, Ardi. Panjang badan diukur dari os scapula sampai dengan os coccygia. Sedangkan lingkar dada diukur dari rusuk sapi keempat atau ketiga. Untuk materi selanjutnya, teman-teman akan mempelajari tentang handling dan restraint. Handling merupakan suatu upaya untuk mengendalikan atau menguasai hewan, sedangkan restraint merupakan suatu upaya untuk mengurangi gerak hewan. Nah, handling dan restraint ini digunakan oleh dokter hewan maupun peternak dalam melakukan perawatan, pemeriksaan maupun pengobatan. Selanjutnya manajemen pakan ternak. Untuk jenis pakan sendiri yang pertama itu ada hijauan. Hijauan ini terdiri dari rumputan dan juga kacang-kacangan. Nah, kalau rumputan itu misalnya kayak rumput gajah dan juga rumput benggala. Kalau kacang-kacangan itu contohnya kayak gamal, turi, sengon, dan juga lamtoro. Lanjut, yang kedua itu ada konsentrat. Konsentrat ini sebagai suplemen, di mana dia ini digunakan berbarengan dengan bahan pakan lain untuk meningkatkan keserasian gizi. Lalu yang ketiga itu ada makanan tambahan. Dia ini misalnya kayak vitamin, mineral, dan juga urea. Lanjut ke pengolahan pakan hijauan, itu yang pertama ada hay. Dia ini merupakan hijauan yang dipotong kecil-kecil lalu dikeringkan. Lalu yang kedua ada silase, dia merupakan hijauan yang difermentasikan. Lalu yang ketiga ada amoniase. Dia ini yaitu pengolahan yang dilakukan dengan cara disimpan dan juga ditambahkan urea atau NH4. Yang terakhir ada fermentase, dia ini mirip kayak amoniasi tadi, cuman dia tuh pakainya mikroba dalam prosesnya. Kemudian untuk cara pemberian pakan, yang pertama itu
ada dilakukan dengan pasture fattening, yaitu dilakukan dengan cara melepas hewan di padang rumput. Kemudian yang kedua itu ada dry-out fattening, dia itu secara dijatah, dan yang terakhir yaitu dengan cara kombinasi, dan cara kombinasi ini merupakan cara terbaik dalam berian pakan. Selanjutnya kita akan belajar mengenai manajemen kandang ternak. Untuk syarat kandang yang baik, yang pertama itu dia juga harus memiliki ventilasi yang baik. Kemudian, dia itu juga harus memiliki dinding penyekat dan pembatas keliling kandang. Lalu, untuk atapnya itu terbuat dari bahan slime seng. Kemudian, untuk lantainya itu dia harus tidak licin, dia harus kasar dan juga lembab dengan kemiringan 2 sampai dengan 3 cm. Lalu, dia itu juga harus memiliki tempat makan, tempat minum, dan juga drainase atau parit. Untuk lokasinya sendiri, dia harus berada di tempat yang dekat dengan sumber pakan, sumber air, dan jauh dari pemukiman. Lanjut ke tipe kandang. Untuk berdasarkan konstruksinya itu, tipe kandang dibagi menjadi 2, yaitu ada kandang tunggal dan juga kandang ganda. Untuk kandang ganda sendiri itu masih dibagi lagi jadi 2, yaitu ada kandang head to head dan juga tail to tail. Untuk kandang di UP2KH itu merupakan kandang tail to tail. Kalau tipe kandang berdasarkan tujuan dan cara pemeliharaan itu, yang pertama ada kandang pembibitan, kandang beranak, kandang pembesaran, kandang pengumukan, kandang jepit, dan juga kandang karantina. Lalu untuk tipe atap sendiri itu ada 4. Yang pertama ada atap monitor, dia itu 2 muka dengan lubang angin. Lalu untuk yang kedua itu ada atap gable, dia itu 2 muka tanpa lubang angin. Yang ketiga ada atap semi monitor, dia ini 1 muka dengan lubang angin. Dan yang terakhir ada atap shade, dia ini 1 muka tanpa lubang angin. Lalu yang terakhir adalah peralatan kandang. Untuk peralatan kandang sendiri itu misalnya kayak sekop, sikat, arit, ember, selang, gerobak, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan masuk pada produk kewirausahaan sapi potong dan sapi perah. Pada sapi potong kita memanfaatkan karkasnya atau daging. Nah, karkas ini merupakan bagian tubuh kecuali kepala, ekor, kulit, jeroan, dan darah. Nah, karkas ini pada tubuh sapi itu ada pada bagian bahu, punggung, dada perut, betis, dan paha. Selanjutnya adalah sapi perah. Pada sapi perah kita memanfaatkan susunya. Nah, susu ini dapat diolah menjadi yogurt, susu bubuk, lalu susu pasteurisasi, dan susu lainnya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang penyakit yang paling sering menyerang pada sapi potong dan sapi perah. Pada sapi perah, itu penyakit yang paling sering menyerang adalah mastitis atau radang ambing. Ia adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang menyerang pada alveoli ambing sehingga menyebabkan penurunan kualitas si susu itu pada aspek kesehatannya. Lalu pada sapi potong itu penyakit yang paling sering menyerang yaitu fasciolosis. Fasciolosis ini disebabkan oleh cacing Fasciola sp atau contohnya ada Fasciola gigantica dan Fasciola hepatica. Sekarang kita lanjut ke ruminansia yang lain yaitu kambing dan domba. Pertama-tama, penggolongan jenis kambing dan domba. Jenis kambing menurut fungsinya dibedakan menjadi 3, yaitu kambing potong, contohnya kambing kacang, kambing perah, contohnya kambing sangen, dan kambing dwiguna, contohnya kambing etawa dan kambing peranakan etawa. Sedangkan menurut asalnya, kambing dibedakan menjadi 2, yaitu kambing lokal atau asli Indonesia, contohnya kambing marica dan kambing kacang, dan kambing ras, contohnya kambing etawa dan kambing sangen. Nah, kambing yang ada berada di FKH ini adalah kambing jenis peranakan etawa. Lalu domba yang ada di Indonesia ada domba priangan atau Garut, domba ekor gemuk, domba ekor tipis, dan domba merino. Lalu domba yang ada di FKH adalah jenis domba ekor tipis. Selanjutnya adalah data fisiologi dari kambing dan domba. Yang pertama pada domba, usia normalnya adalah 10-15 tahun, namun ada juga yang mencapai 20 tahun. Kemudian dewasa kelaminnya adalah 6-8 bulan, sedangkan dewasa tubuhnya 10-12 bulan. Dewasa kelamin adalah kondisi di mana alat kelamin dari kambing dan domba sudah matang, dan biasanya dewasa kelamin dapat dicapai sebelum dewasa tubuh. Selanjutnya data fisiologi dari kambing. Lama hidup normal dari kambing adalah
8 sampai 10 tahun, namun ada juga yang mencapai 18 tahun. Selanjutnya, dewasa kelamin dari kambing adalah 5 sampai 8 bulan, sedangkan dewasa tubuhnya 10 sampai 12 bulan. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi perbedaan kambing dan domba. Yang pertama, pada domba bisa dilihat bahwa bulunya lebih ikal dan biasanya digunakan untuk pembuatan kain wol. Sedangkan pada kambing, itu bulunya lebih tipis, halus, dan biasanya tidak dimanfaatkan. Yang kedua, pada kambing, ekornya cenderung mengerucut ke atas, sedangkan pada domba, ekornya cenderung ke bawah. Selanjutnya, pada kambing itu biasanya terdapat bau atau perengus yang dihasilkan dari kelenjar di sekitar tanduk, sedangkan pada domba itu tidak menghasilkan bau perengus. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang handling dan restraint pada domba atau kambing. Jadi sebenarnya ada banyak cara untuk melakukan handling atau restraint pada domba atau kambing sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Namun yang paling sering digunakan adalah dengan menjepit di antara kedua skapulanya. Nah, di sini perlu digarisbawahi bahwa kita tidak menduduki domba atau kambing, namun hanya cukup menjepit di antara kedua tulang skapulanya. Selanjutnya, setelah handling dan restraint, bisa dilakukan pengecekan gigi untuk menentukan umur pada domba atau kambing. Namun yang lebih disarankan adalah dengan melihat recording, karena di dalam recording sudah ada data-data yang jelas mengenai domba atau kambing tersebut. Nah, untuk domba atau kambing yang digunakan untuk indukan, itu biasanya menggunakan domba atau kambing yang masih muda, atau jika dia ada di giginya, belum ada gigi yang berganti atau poel. Selanjutnya, manajemen pakan kambing dan domba. Pakan ternak kambing dan domba sama seperti sapi, yaitu terdiri dari pakan hijauan dan pakan konsentrat. Pakan hijauan sendiri terdiri dari rerumputan dan leguminosa. Contoh dari rerumputan adalah rumput gajah dan rumput raja. Contoh dari leguminosa ada gamal, turi, dan lamtoro. Pakan konsentrat adalah bahan pakan yang dipergunakan bersama bahan pakan lainnya untuk meningkatkan kandungan gizi. Selain itu, kambing juga menyukai dedaunan. Contohnya, daun nangka, daun pepaya, dan Trichantera gigantea. Nah, pakan lainnya yang biasa diberikan ke kambing yaitu kulit ketela pohon, jerami jagung, dan jerami kacang tanah. Lanjut ke manajemen kandang kambing dan domba. Jenis kandang yang pertama adalah kandang panggung dengan ciri alas kandang tidak bertemu langsung dengan tanah yang berada di bawahnya. Kelebihannya adalah kandang mudah dibersihkan sehingga kebersihan terjamin dan penyakit dapat dikendalikan perkembangannya. Kekurangannya adalah biaya untuk pembuatan kandang relatif lebih mahal dan hewan ternak memiliki resiko terjepit atau terperosok lebih besar. Yang kedua adalah kandang liter. Alas kandang berupa tanah yang diberi liter. Kelebihannya adalah biaya pembuatan kandang relatif murah dan kekurangannya adalah kandang sulit dibersihkan sehingga kebersihan kurang terjamin dan risiko tertularnya penyakit lebih tinggi. Selanjutnya kita masuk ke kewirausahaan kambing dan domba. Yang pertama adalah daging. Daging biasa dimanfaatkan menjadi berbagai macam olahan makanan seperti daging beku, bakso maupun nugget. Selanjutnya adalah bulu. Bulu dari domba biasa dimanfaatkan menjadi kain wol. Dan yang ketiga adalah susu. Susu dari kambing dan domba memiliki kandungan gizi dan nutrisi yang cukup lengkap. Dan yang terakhir adalah kotoran atau pupuk organik dari peternakan kambing dan domba. Oke, selanjutnya adalah penyakit pada domba dan kambing. Sebenarnya kurang lebih sama dengan apa yang bisa ditemukan pada sapi, misalnya seperti mastitis. Namun ada satu yang sering ditemukan pada kambing atau domba, yaitu penyakit pink eye atau katarak pada mata kambing atau domba. Biasanya ditandai dengan peradangan dan juga perubahan konjungtiva menjadi kemerahan. Nah, kalau dibiarkan bisa berakibat kerusakan pada kornea dan berakhir pada kebutaan. Untuk pengobatannya biasanya diberikan suntikan antibiotik dan juga obat tetes atau salep mata. Terima kasih teman-teman telah mengikuti rangkaian praktikum pada pagi hari ini. Semangat mengerjakan laporannya ya teman-teman.